kita lanjut dulu deh yang ini. Ini on progress lah, yang progresnya juga cukup bagus lah. Jadi kita tak rasa nggak ada masalah lah. Kalian sudah bisa handle lah. Ya. Cuman tadi kan aku usil aja, kepingin gangguin kalian. Oke, kita boleh next ya. Selanjutnya, Mhm. Danis Suara. Ini Oke. terapinya sudah lebih dari 3 tahun, dokter. Masya 3 tahun. Allah. Oke. Iya. Untuk positifnya ini sudah sempat keluar pertanyaan seperti ini, dokter. Gimana nih? Terus Pak mamanya balik tanya, terus Danisnya jawab susu seperti itu. Lalu moodnya minggu ini baik, dok. Terus sekarang lebih suka nyanyi-nyanyi bahasa daerah. Kemarin itu nyanyi lagu ampar-ampar pisang gitu, dok, sampai hafal sampai akhir. Terus anaknya juga sehat, BAB aktif, BAB-nya juga rutin, tidurnya tidak bermasalah. Negatifnya ini dokter, main ludah lagi. Terus sama pegangan titiknya. Tapi pegangan titiknya ini cuma saat dia gemas, dok. Senang gitu, tapi nggak tahu gemasnya itu karena apa gitu. Hati-hati, kalau kalimat main ludah lagi itu dilihat. Kalau produksi air ludahnya banyak, berarti itu suatu keadaan yang namanya undermetilasi. Berarti kalau ketemu undermetilasi, sementara kamu bisa kasih cetirizine. Oke? Terus pegang titik, hati-hati. Kenapa dia pegang? Apakah cuma karena mendapat, ya kan stimulasi ya, kita nggak mau stimulasi kegembiraan ya. Kalau di anak-anak itu rata-rata kan mainnya main bibir, ya kan. Tapi kalau di anaknya lebih gede lagi, biasanya mainnya main di kelamin. Ya, kita harus lihat lagi. Ini kira-kira ada nggak hubungannya sama kepuasan atau sesuatu yang kalau dia pegang-pegang di sana itu ada di sana, memang dapatnya dari sana. Kalau lihat dari segi usia, mestinya kan belum gitu loh. Mestinya loh ya, logikanya kan belum ya. Kalau begitu, coba kamu cek apakah ada kira-kira gangguan ya dari infeksi saluran kemih. Tapi aku yang juga masih sulit menjawab ya. Kenapa cuma kalau saat dia gemes gitu loh. Kalau infeksi saluran kemih kan yo anytime gitu ya. Anytime, any day kalau dia mau kerjakan ya kerjakan. Tapi ini cuma lagi saat gemes. Atau ini habit, kebiasaan. Ya jadi ini hubungannya sama itu tadi ya, psikologis ya. Ini habit kali. Kalau dia dulu selalu merasa gembira kalau kayak gitu, jadi dia lakukan itu terus, I don't know. Atau ini jenis dari menarik perhatian. Kenapa? Kalau misalnya dia ingin mendapat perhatian dari orang tua atau siapapun, dia megang itu. Karena kalau megang itu orang tua akan panik. Nggak boleh. Nah, jadi habit gitu loh. Jadi kalau dia gembira supaya orang tuanya ikut perhatian, jadi dia otomatis ke sana. Coba dicek. Dengan analisa tensor tak rasa bisa. Kita kepingin, kalau kita kepo ya, kita ingin tahu. Cuma nanti untuk memberesinya gimana, mungkin kita nanti butuh bantuan dari terapis non biomedis ya. Kalau memang perilakunya gara-gara habit, ya. Programnya tidak ada loh di Bicom untuk ngilangi habit itu. Bisa juga ya dicoba program kecanduan ya. Aku baru kepikir. Tapi aku belum pernah melakukan ya, yang ini ya. Kecanduan yang tak lakukan baru untuk rokok sama untuk yang makanan coklat. Kalau untuk yang habit, ya apa caranya? Ntar, ini tak pikirin. Oke, awal gini. Terus untuk belajarnya ini masih banyak muter-muter, fokusnya belum tahan lama. Oke. Sama ketahanan fokusnya dengan mata juga belum bisa lama, dokter. Steamingnya sesekali juga muncul, tapi kalau pas lagi seneng banget muncul steaming. Spontan katanya ini banyak, dokter. Kalau pengen apa gitu bilang. Tapi kalau komunikasi dua arahnya belum. Terus kadang juga muncul meracau. Jadi kalau misalnya kita panggil Danis, kalau dia muncul meracaunya gitu, kadang-kadang harus 1-2 kali gitu, dokter. Baru nanti dia merespon. Ini kayaknya memang di hardware ini, di hardware problem ini. Kalau kamu cek dari hardware problemnya apa? Di otak. Yang ini dok, apa namanya? Temporal. Temporal, kena temporal juga. Tapi tinggal dikit itu 5 itu. Berarti mestinya sudah harus beres loh. Selain temporal ada gangguannya di tempat lain enggak? Tadi nemunya ini aja dok, temporal. Cuma temporal. Oke. Coba nanti kalian buat program. Kapan bisa dilakukan terapi untuk beresin si hardware ini. Distimulasi hardware-nya ini. Tinggal dikit lagi nih. Ini sayang nih udah 3 tahun nih. Berarti ini
benar-benar pukulan buat saya ini. Kurang pinter saya berarti ini. Oke. Ini suplemennya dokter. Ya, aku baca suplemennya memang ada yang berbeda. Ya nggak Iya. apa-apa, atau memang berbeda Enggak, sudah. ini untuk biasanya mungkin bisa Biusrat Aksa sama vitamin D. Memang kamu cek butuh nambah? Iya. Enggak. Oke. Enggak sih Tetap, dokter. Tetap. Oke. Untuk enzimnya bagaimana? Apakah memang enzim yang ini sesuai untuk dia? Enzimnya juga. Oh, itu kalau itu belum, Dok. Soalnya yang Nutracare emang nggak mau masuk karena baunya itu. Iya, baunya. Kalau dari sini dokter, dikasihkan enzim medika. Oke, so what? Nanti coba kalian cek efektivitasnya cukup nggak? Karena kalau tak lihat ya perilakunya dia itu masih tinggi loh. Lah aku curiga kalau perilaku masih tinggi ini apa hubungan dengan alergi makanan ya? Nah, kalau ternyata memang gangguannya karena enzim, mungkin coba kita mainkan enzim yang dia pakai ini bisa kita tambah nggak? Supaya membantu mengurangi yang di perilaku. Ya. Oke. Ada apa lagi? Dan di mana? Oke lah. Wino lah. Buka blok kotak lah. Iya, Dok. Tadi dicek memang masih ada berinflamasi karena alergi. Prioritas terapinya juga alergi, Dok, sama disbiosis. Nah, kan. Ya apa terus caranya kalau seandainya kita mau ganti ke enzim yang biasa kita pakai? Wong anaknya enggak mau. Iya kan? Ya sudahlah, coba kamu lihat kalau seandainya pakai produk yang itu tadi, butuhnya berapa banyak? Jangan-jangan jumlahnya kurang nih. Nah, coba kamu lakukan analisa tensor. Iya, nanti kami cek, Dok. Oke. Ada lagi yang mau kita bahas tentang Sidaniswara? Nah, ini masih ingat nih perjalanannya jatuh bangunnya kita waktu awal-awal. Ada lagi? Tidak ada? Lanjut kita tidak ada. Selanjutnya Ayun dokter. Ayun, oke. Ini juga baru. Makin lama kok makin tinggi nilainya totalnya nih. Ada apa ini? Dari 47 jadi 71. What's wrong? Dulu kalau nggak salah waktu pertama kali ngisi, itu anaknya masih umur berapa ya? 2 tahunan, Dok. Jadi banyak aspek itu yang nggak terisi. Kelihatan. Ya. Oke. Tidak diisi atau tidak diisi? Tidak diisi, dokter. Oke. Sekarang anaknya tambah usia, banyak yang diisi, jadi nilainya naik terus. Ini menakutkan saya. Oke. Tolong bacakan ceritanya. Untuk progresnya ini fisiknya masih tetap emosional. Oh alah, anak ini berbeda. Karena katanya ibunya, anak ini anak DS. Oke. Iya. Lebih gambaran sama lah. Oke. So what? Oke, kita bacakan sekarang. Oke. Terus dia juga bisa merajuk, tahu caranya ngerayu, minta gendong. Ada respon misalnya kalau orang sekitarnya bilang sayang, langsung cium tapi masih ke orang tertentu saja, dokter. Untuk negatifnya ini mulai bulan lalu sampai sekarang masih gangguan tidur, dokter. Kemarin kan sama dokter Mariska juga menjelaskan jurnal tidur, terus mamanya juga mencoba untuk melakukan bikin jurnal tidur ya, dok. Dicoba tidur siang itu nggak ditidurkan siang hari, dibikin aktivitasnya lebih aktif, terus ya bisa, tapi jam 8 malam tidur ya, dok. Tapi jam 11 malam itu dia kebangun lagi sampai jam 2 pagi baru tidur lagi, dokter. Oke. Nah, terus untuk verbalnya ini nggak keluar kata-kata, cuma kata yang keluar itu bapak, mama, caca, papi. Terus dia tahu orang namanya siapa tapi nggak bisa ngomong. Misal dia tahu itu nama mamanya tapi dia nggak bisa mengungkapkan gitu. Dan sekarang juga lebih suka berdiri. Oke. Apa yang kalian pahami tentang DS? Yang kira-kira terjadi pada DS apa? Ini secara overview sehingga kita bisa menyadari kondisi anak. Ya. Jadi jangan tersinggung Ibu. Ini memang acaranya kita. Kadang-kadang kita cuma terlalu diskusi ya dengan terapis. Pura-pura Bapak Ibu enggak ada lah, kita diskusi antar terapis. Anak ini kebanyakan punya gangguan fungsi organ.
dari ujung kepala sampai ujung kaki, gangguan fungsi organ. Ada yang dikatakan jantungnya bermasalah, ya, ada yang dikatakan fungsi pendengarannya bermasalah, ada yang dikatakan everything lah. Jadi kalau kalian nanti baca ya, atau kalian googling ya, kalian cari tentang DS, ini banyak sekali ya kendala-kendala yang kita hadapi ya dari fungsi-fungsi tubuhnya. Nah sekarang yang kita mau fokus apa? Dia bilang di perilaku nggak ada masalah dok, semuanya oke. Oke ya semuanya oke. Sekarang kamu lihat, kira-kira ada enggak dia pernah dimasukkan ASD umur 20 bulan ya kan kenyataannya enggak ya. Sekarang kita bisa koreksi kalau cuma perilaku kan masalahnya selesai. Jadi kita coba lihat ada enggak masalah di gangguan alergi yang kira-kira akan mengganggu dia di sistem pencernaannya dia, diproduksi dari hormon, diproduksi dari neurotransmitter. Kita baru ngomongin masalah kalau di bahasanya kita tuh ya neurotransmitter, hormon dan teman-temannya. Ada enggak di sana? Karena kalau kita lihat penggunaan suplementasinya kan juga belum optimal, ya, belum optimal loh ini. Coba kalian cek, barangkali dengan kita tambah jumlah suplementasinya, dosisnya kita sesuaikan, anak ini progresnya akan jauh lebih cepat. Karena ini beda. Yang kita bahas sekarang adalah anak yang banyak gangguan dari organ tubuhnya dia. Ya harus kita cari. Jadi nanti kamu lihat apa ya kalau aku bilang ya, kalau kamu baca di asirannya itu kita petanin, ya dipetanin dilihat satu-satu yang gangguannya itu ada di anatomi. Ya kamu lihat di anatomi. Kemudian yang kedua, gangguan tidur itu klasik. Kamu cek seperti yang biasa kita bahas. Coba kamu lakukan dengan analisa tensor, ketemunya ada di mana? Apakah kopernya tinggi? Apakah gangguan hormonal? Ataukah cuma gangguan neurotransmitter? Ataukah cuma adanya di blok pineal? Coba kalian cek. Di tempatku lagi hujan deras. Mungkin suaraku sekarang akan berkurang ya, karena bersaing dengan hujan. Ya, tadi sempat kami cek memang ada inflamasi dok, karena neurotransmitter sama alergi makanan. Oke, coba kalian benerin ya kalau di kalau ngomong alergi makanan, mungkin kalian kasih suplementasi untuk membantu mengurangi brain inflamasi supaya epinefrinnya nggak naik sehingga gangguan tidurnya hilang. Kemudian untuk neurotransmitter kalian bisa lakukan balancing. Ya kalian lakukan balancing, NEGA-nya diturunkan, GSM-nya dinaikkan. Kalau ibunya ngomong gangguan tidur baru 1 bulan terakhir, ini harus diselidiki. Berarti ada pencetus. Pencetusnya apa? Nah ini kalian coba tanya, ya kalian evaluasi ke orang tuanya ya. Di anamnesa lagi ya. Kira-kira apa yang kegiatan berbeda apa yang ada di bulan ini dibandingkan dengan bulan lalu. Mungkin itu pencetusnya. Kayak kita dulu menemukan orang alergi obat nyamuk elektrik gitu loh. Dok, alerginya cuma kalau malam, dok. Jam 9 malam ke atas. Ternyata kita selidiki jam 9 malam ke atas, orang tuanya nyalain obat nyamuk elektrik. Ya, jadi kalian selidiki kayak gitu. Ya. Kemudian kalau kita lihat ya, apakah kira-kira setelah kalian perbaiki ya di masalah neurotransmitter dan teman-temannya tadi, termasuk nutrisi, apakah ada hardware yang perlu kalian perbaiki? Kalau ibunya bilang pencetusnya tidur siangnya berubah jadi lebih sore. Tapi kita belum tentu dari kebiasaan tidur ya. Coba lihat penyebab yang lain. Ya dari yang lain-lain kamu lihat. Oke. Apa yang kalian mau kerjakan di hardware? Ini dok, buka blok temporal. Temporal untuk bicara, oke. Iya. Sensorinya bagaimana? Untuk korteks? Iya juga butuh dok, sensori motorik itu, korteks cerebri. Ya, soal nilainya juga gede nih. Dan makin dia dewasa, makin dia bertambah usia, kelihatannya mulai kelihatan tuh keteteran di bagian hardware-nya dia ini. Oke. Sama parietal dok. Parietal, berarti dia belum bisa bedain kiri kanan. Oke.
Prioritas terapinya untuk hardware yang mana? Yang cortex cerebri. Oke, good. Coba kalian kerjakan terapinya nanti sesuai dengan prioritas. Aku nggak tahu. Kalau seandainya anak ini dilakukan terapi seminggu 2 kali, bisa nggak? Cek dulu. Belum dicek ya? Oke. Belum, Dok. Belum, dokter. Penasaran ya, soalnya yang satu masalah alergi, satu masalah hardware. Jadi kalau bisa dibenerin dengan cepat, kenapa enggak? Gitu. Cuman penasaran aja. Mumpung masih usianya masih kecil. Oke. Berarti kalian sudah tahu semua masalahnya, sudah beres, kita bisa lewat. Good. Ya.